Pada pertemuan sebelumnya, kita sama-sama mengetahui bahwa BPUPKI adalah badan yang dibentuk langsung oleh pemerintah Jepang untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang dibutuhkan bangsa Indonesia dalam menyambut kemerdekaan yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang. Di mana BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya untuk membahas rancangan dasar negara, dilanjutkan dengan sidang yang kedua. Tentu kalian penasaran bagaimana jalannya atau proses persidangan tersebut, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses persidangan tersebut, apakah tokoh-tokoh tersebut berhasil memutuskan rancangan dasar negara bagi bangsa Indonesia yang akan merdeka. Mari kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran PPKM bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan membahas materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, khususnya tentang perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Sebelum mulai, Bapak ingin mengingatkan kepada kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link PowerPoint atau rangkuman dan juga link daftar hadir yang bisa kalian cek di deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan sama-sama berdoa, teriring doa untuk Indonesia, semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Press your hand and let's start doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zi'ni ilma warzu'ni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Materi pembelajaran kita kali ini memiliki 3 tujuan pembelajaran. Pertama, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menjelaskan berbagai usulan dasar negara yang disampaikan dari beberapa anggota BPUPKI. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kronologi perumusan dasar negara oleh Panitia 9. Yang ketiga, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menganalisis rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sidang pertama BPUPKI dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI melaksanakan sidang pertama di Gedung Chosang-in yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila yang bertempat di Jakarta. Sidang pada hari pertama, 29 Mei 1945, diawali dengan permintaan dari Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat yang menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka memerlukan hal yang paling dasar, yaitu dasar negara. Maka pada saat itu setiap anggota BPUPKI diminta untuk memberikan masukan atau usulan terkait dengan rumusan dasar negara. Saat itu Muhammad Yamin tampil pertama mengajukan gagasannya. Muhammad Yamin menjadi yang pertama mengusulkan rumusannya pada 29 Mei 1945 dalam pidatonya. Beliau mengusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut. Pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, 31 Mei 1945, Mr. Supomo tampil menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Beliau mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945 atau hari terakhir pelaksanaan
sidang pertama BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Usulan yang disampaikan, beliau beri nama Pancasila, yang bermakna 5 dasar atau asas. Peristiwa tersebut akhirnya diperingati bangsa Indonesia sebagai hari lahirnya Pancasila. Berikut rumusan 5 dasar atau asas yang diajukan Insinyur Soekarno. Pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya yaitu perumusan dasar negara oleh Panitia 9. Latar belakang, tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari terakhir sidang BPUPKI. Di hari terakhir tersebut, masih belum mendapatkan keputusan akhir terkait rumusan dasar negara, di mana setelah sidang pertama BPUPKI berakhir, diadakan masa reses atau masa istirahat dari kegiatan bersidang selama lebih dari 1 bulan. Waktu ini pun tetap dimanfaatkan oleh para pendiri negara atau anggota BPUPKI untuk mengadakan sidang tidak resmi. Mari kita cermati proses persidangan tersebut. Pertama, di akhir persidangan pertama BPUPKI atau sebelum masa reses, itu dibentuk panitia kecil terlebih dahulu yang beranggotakan 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selama masa reses, panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas lebih lanjut tentang usulan-usulan dan saran-saran dari para anggota BPUPKI pada sidang pertama. Selanjutnya, panitia kecil mengadakan rapat dengan 34 anggota BPUPKI. Hasilnya, panitia kecil membentuk panitia lain yang terdiri dari 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9, diketuai Insinyur Soekarno, di mana anggota Panitia 9 terdiri dari 2 golongan, golongan nasionalis dan golongan Islam. Golongan nasionalis terdiri dari Mr. Profesor Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, dan Raden Abikusno Cokro Sojoso. Sedangkan dari golongan Islam terdiri dari Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Di mana panitia 9 ini memiliki tugas untuk membahas berbagai usulan para anggota BPUPKI pada sidang pertama BPUPKI tentang dasar negara yang sampai saat itu belum diputuskan terkait dengan rumusan dasar negara. Akhirnya pada 22 Juni 1945, Panitia 9 langsung mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno. Dicapai kesepakatan berupa naskah Piagam Jakarta. Di dalamnya terdapat rumusan dasar negara. Mari kita lihat seperti apa naskah Piagam Jakarta. Berikut adalah bentuk naskah Piagam Jakarta. Bisa kalian cermati setiap paragraf atau alinea dari naskah Piagam Jakarta ini. Apakah kalian menemukan rumusan dasar negara di dalamnya? Ya, tepat sekali, yaitu pada alinea atau paragraf keempat di naskah Piagam Jakarta. Ini terdapat rumusan dasar negara. Akan tetapi, kesepakatan atas rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta memunculkan reaksi yang kurang baik dari warga Indonesia Timur, di mana perwakilan mereka, Yohanes Latu Harhari, menyampaikan keberatan atas bunyi sila pertama pada rumusan tersebut. Yohanes pun menemui Hatta untuk menyampaikan aspirasi warga Indonesia Timur. Muhammad Hatta pun langsung mengadakan kompromi atas masalah ini demi
tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sayangnya, perdebatan terkait dengan bunyi sila pertama di Piagam Jakarta ini masih tetap terjadi dan belum mencapai kesepakatan hingga BPUPKI dibubarkan. Berikutnya yaitu sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI ini melanjutkan pembahasan sidang sebelumnya dan membahas rancangan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pada hari pertama, sidang membahas laporan kerja Panitia 9 tentang dasar negara. Selain itu, peserta juga menginginkan pembahasan lain, yaitu tentang Indonesia Merdeka selekasnya, bentuk negara, dan hukum dasar. Berikutnya tanggal 11 sampai 16 Juli 1945 ini fokus pembahasan pada rancangan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar 1945. Itu dia tadi penjelasan materi kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini boleh kasih like-nya. Buat yang nggak suka boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa share video kali ini, semoga video kali ini bisa menebar banyak manfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye. Main game sambil belajar yuk. Coba kalian mainkan games pada link berikut ini atau kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi box. Dapatkan skor terbaik kamu, lalu screenshot skor kamu dan upload di link berikut ini atau kalian bisa cek juga link upload skornya di kolom deskripsi box.